Jangan ukur kuasa Tuhan dari keadaanmu, tetapi ukurlah keadaanmu dari kuasa Tuhan. Karena kalau kita ukur kuasa Tuhan dari keadaan kita, akhirnya kita bisa berpikir begini, saudara. Oh, kalau keadaanku seperti ini, artinya kuasa Tuhan cuma mampu seperti ini. Oh, kalau keadaanku seperti itu, artinya kuasa Tuhan ya cuma sampai selevel itu saja. No. Tetapi kalau kita balik lagi quotes-nya, mengukur kuasa keadaan kita dari kuasa Tuhan, kita bisa melihat, oh, goncangan keadaan ini yang aku alami seperti ini. Tetapi kalau aku melihat keadaan ini dari kuasa Tuhanku yang besar, ini tidak ada apa-apanya. Kuasa Tuhanku yang besar sanggup membawa pemulihan, ketenangan, meredakan badai, meredakan goncangan. Tuhan, tangan kami dipegang teguh dan kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur tempat ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang baru, kami datang bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilakukan, dimampukan Bapa. Kami percaya jika dosa mengampuni kelemahan tubuh yang memberikan kekuatan, dan Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa menjadi berkat. Siapapun yang Tuhan percaya untuk dilayani, tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia, tapi semuanya ngalamin mujizat, ngalamin berkat, ngalamin pemulihan dari sorga. Isi hatimu yang disampaikan, hamba-Mu semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Senyuman awal bulan, wajah-wajah yang udah gajian. Pak, mau senyum gimana? Memang udah gajian, tapi cuma numpang lewat. Oh, darah Yesus. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan, karena Tuhan kita baik dalam kehidupan setiap kita. Apalagi saudara luar biasa datang di tempat ini, artinya saudara datang dengan sikap hati yang cinta Tuhan, semangat cari Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Lukas 8, 22-25. Saya baca 22, saudara 23 kita gantian. Ayat yang ke-25 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana, yuk. Lukas 8, 22-25. Boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Saya baca 22, saudara 23 gantian 25 sama-sama. Demikian ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23 silakan.
Ayat yang ke-24 dikatakan apa? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 25 sama-sama, 3, ya. Lalu, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi apa? Perintah kepada angin dan air, dan mereka apa? Taat kepadanya." 24 sama-sama kita lihat bagian awal dikatakan apa? 3, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya apa? "Guru, guru kita binasa." Kalau saudara lihat ayat ini, sangat terlihat bahwa murid-murid sedang ngalamin yang namanya kepanikan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka ngalamin goncangan, saudara. Mereka lagi di tengah danau, tiba-tiba badai datang menerpa, kemudian menggoncang mereka dengan begitu luar biasa, sampai akhirnya mereka ketakutan, mereka panik luar biasa, dan akhirnya saudara mereka berpikir mereka akan binasa. Nah, saya mau bilang saudara, ini kondisi, sekali lagi saudara, kalau bicara tentang kepanikan, ini kondisi yang berbahaya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, orang kalau panik biasanya pikirannya tidak berfungsi dengan baik. Sekali lagi saudara, badai bisa terjadi kapan saja, goncangan bisa terjadi kapan saja saudara. Tapi saya mau bilang saudara, anak Tuhan, jangan panik. Sama-sama bilang sama saya, jangan panik. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, "Pak Pendeta, bagaimana saya nggak panik Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa tenang Pak Pendeta? Kalau goncangan terjadi dalam kesehatan saya, goncangan terjadi dalam bisnis saya, goncangan terjadi dalam rumah tangga saya, goncangan sedang terjadi dalam banyak aspek kehidupan saya." Saya ngerti, goncangan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kalau saudara lihat gambar ini saudara, ada banyak orang ngalamin yang namanya serangan kecemasan. Mereka nggak tenang. Kenapa? Karena itu tadi saudara, situasi dunia yang kita jalani hari-hari saudara adalah dunia yang memang tidak mudah. Menurut WHO itu saudara yang terdata, ini baru yang terdata, ada 300 juta orang lebih yang ngalamin yang namanya gangguan kecemasan, anxiety disorder saudara. Dan memang ketika disurvei, lebih banyak wanita yang akhirnya saudara cemas daripada laki-laki. Jadi makanya saya mau bilang buat para pria, apalagi sudah jadi suami, ya itu memang secara alamiah wanita memang gampang cemas, wanita memang gampang khawatir. Makanya tugas laki-laki, apalagi sebagai suami, jadilah pribadi yang mampu menenangkan pasanganmu, mampu menenangkan istrimu. Amin. Wanita tuh memang gampang panik, makanya jadilah laki-laki yang mampu membawa ketenangan. Dan saya mau kasih tahu buat para pria, shalom para pria. Ada cara yang paling efektif untuk membawa wanita dalam ketenangan. Cukup WA, telepon, atau bisiki di telinganya, "Aku sudah transfer ya." Itu ternyata bisa membawa ketenangan. Betul para wanita? Mata duitan, oke. Tapi balik lagi, saya mau bilang saudara, dunia yang kita jalani hari-hari saudara, kalau saudara lihat beberapa berita ini saudara bisa melihat memang bicara tentang situasinya tidak mudah. Situasinya dalam banyak hal, next boleh terus, akhirnya saudara bisa membawa kita kepada kepanikan. Saya coba akhirnya rangkumkan dalam satu gambar saudara. Kalau saudara lihat gambar ini, bicara tentang hal-hal ini seringkali membawa kita kepada kepanikan. Ketika bicara tentang pasar saham, orang yang main saham, tentunya ada banyak yang ngalamin kepanikan. Kenapa? Karena banyak yang ngalamin kemerosotan. Bahkan saham-saham yang dikatakan blue chip, yang terjamin, yang paling aman pun, yang paling stabil pun, ternyata ngalamin kemerosotan. Kemudian pelemahan nilai tukar rupiah, yang akhirnya apa? Berdampak kepada kenaikan harga barang. Inflasi makin terasa. Dan akhirnya apa saudara? Banyak perusahaan, banyak bisnis yang akhirnya berusaha untuk meminimalisir pengeluaran. Dan akhirnya apa? Dalam tindakan efisiensi ini ada banyak orang yang kena PHK. Dalam tempat di mana saya bekerja di sebuah perusahaan saudara, saya ada kerjasama kontrak setiap berapa bulan sekali saudara. Di sana kata
teman saya, dia bilang di sini sudah ada 50 karyawan yang di PHK dalam kurun waktu 6 bulan, saudara. Dan memang sekali lagi saudara, situasi-situasi ini seringkali bisa membawa kepanikan dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan, apapun keadaannya, tetaplah tenang. Sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Amin. Kenapa Tuhan mau kita tetap tenang? Coba kita buka Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Kemudian apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kata kekuatan bahasa aslinya adalah gevura, artinya kuasa, artinya keberanian. Kalau saudara dan saya tenang, maka kita punya kekuatan. Kalau kita tenang, kita punya kuasa. Kalau kita tenang, kita punya keberanian. Dan iblis tahu betul itu. Makanya iblis seringkali bawa kita pada keadaan yang berpotensi untuk bikin kita panik. Iblis seringkali direct kita untuk apa? Untuk supaya kita panik dalam hidup kita. Ada cerita lama yang saya pernah bawakan di tempat ini. Ada seorang pria, anak muda, dia mau ketemu dengan calon mertuanya. Shalom yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Saya mau bilang ya, bagi kami para pria, salah satu momen yang paling bikin deg-degan adalah kalau mau ketemu calon mertua. Apalagi kalau misalnya calon mertuanya terkenal galak. Haleluya. Ada seorang pria, sebut saja namanya Ucok, saudara. Iya, si Ucok ini saudara, dia mau ketemu calon mertuanya. Nah, karena dia sangat berhati-hati, dia takut salah, dia takut doa restu nggak turun. Jadi dia berusaha yang terbaik. Dari rumah setiap dia sudah beres-beres, dia sudah dandan saudara, atur rambutnya sambil dia latihan. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Ya misalnya namanya Lamtiur. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Di perjalanan di motor, dia latihan terus. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Di depan rumah Lamtiur dia sudah latihan. Halo tante, aku pacarnya Lamtiur. Ketika dia sudah siap, dia masuk di depan pintu, dia ketok. Tok tok, tok tok. Ketika yang buka, bapaknya Lamtiur, saudara. Bapaknya orang Batak langsung bilang, apa kau? Langsung si Ucok kaget dan dia berkata, halo om, aku pacarnya tante. Sejak saat itu retaklah ginjal si Ucok, saudara. Saya mau bilang ya, iblis tahu kalau kita panik kita nggak bisa berpikir dengan baik. Kalau kita panik kita bisa jadi lemah. Itu kenapa saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Bilang kanan kirimu, harus tetap tenang. Amin. Mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tahu tenang itu penting, saya tahu tenang itu bermanfaat, tetapi bagaimana caranya? Pada kenyataannya saya gagal terus, pada kenyataannya saya panik dan panik terus. Firman Tuhan gak hanya memberikan kita perintah, tetapi juga memberikan kita kuncinya. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah, ketenangan di tengah goncangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, di tengah goncangan. Amin. Kita akan bahas 3 hal kunci tenang di tengah goncangan. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini kita mampu tetap tenang dalam segala goncangan sampai kita melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang pertama, apa kunci tenang di dalam goncangan, di tengah goncangan? Yang pertama adalah dengan percaya kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya kuasa Tuhan.
Amin. Ayat 24 sampai 25 kita baca. 3, iya. Maka guru-guru, iya pun, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi apa? Saya mau bilang saudara, mereka ketakutan, mereka panik, mereka nggak tenang saudara. Dan akhirnya apa? Mereka berseru, guru-guru kita binasa. Tapi yang menarik, ketika mereka berseru kepada Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah bangun, menghardik angin dan air yang sedang mengamuk itu. Yang Tuhan lakukan adalah apa? Mendemonstrasikan kuasanya yang besar. Dan saya mau bilang saudara, kenapa Tuhan lakukan itu? Karena yang Tuhan lihat dari mereka adalah iman mereka akan kuasa Tuhan sedang ngalamin kemerosotan. Padahal kalau kita mundur di pasal-pasal sebelumnya, mereka sudah melihat Tuhan lakukan mujizat. Mereka sudah mendengar tentang kuasa yang Tuhan kerjakan. Tetapi ketika goncangan itu datang, iman mereka menjadi goyah, iman mereka menjadi lemah. Itu kenapa ayat selanjutnya 25 bagian awal dikatakan apa? Lalu di manakah? Sama-sama bilang sama saya, di mana percayamu? Sama-sama bilang sama saya, di mana imanmu? Amin. Artinya apa? Kalau kita punya iman, kalau kita punya kepercayaan yang teguh sama Tuhan, enggak ada ketakutan. Yang ada adalah ketenangan. Dan saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya pernah ngalamin pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saya percaya semuanya pernah ngalamin di mana kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Amin. Dan saya mau bilang saudara, harusnya itu membuat iman kita adalah iman yang besar, iman yang kokoh, iman yang luar biasa, yang membawa pada ketenangan. Karena kita tahu sekalipun badai itu ada, tetapi kuasa Tuhan kita jauh lebih besar. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka kalimat yang bilang begini saudara, jangan ukur kuasa Tuhan dari keadaanmu, tetapi ukurlah keadaanmu dari kuasa Tuhan. Karena kalau kita ukur kuasa Tuhan dari keadaan kita, akhirnya kita bisa berpikir begini saudara, oh kalau keadaanku seperti ini artinya kuasa Tuhan cuma mampu seperti ini. Oh kalau keadaanku seperti itu artinya kuasa Tuhan ya cuma sampai selevel itu saja. No. Tetapi kalau kita balik lagi quotes-nya, mengukur kuasa keadaan kita dari kuasa Tuhan, kita bisa melihat, oh goncangan keadaan ini yang aku alami seperti ini. Tetapi kalau aku melihat keadaan ini dari kuasa Tuhanku yang besar, ini tidak ada apa-apanya. Kuasa Tuhanku yang besar sanggup membawa pemulihan, ketenangan, meredakan badai, meredakan goncangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Daud, saya mau bilang saudara, kenapa dia tetap tenang menghadapi Goliat? Karena dia tahu sebesar-besarnya Goliat, sesangar-sangarnya Goliat, Tuhannya, kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, kita sudah di gereja ini, gereja yang diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa di akhir zaman. Kalau masih nggak menyadari, kalau masih nggak punya iman dengan kuasa Tuhan, sudah terlalu. Amin. Di gereja ini mujizat setiap hari terjadi. Gembala sidang kita dalam kesaksiannya mendoakan ada banyak orang terima mujizat Tuhan saudara. Ada banyak orang even di dalam kondisi yang sudah mustahil bisa ngalamin mujizat. Saya aja dalam perjalanan pelayanan saya saudara banyak keadaan. Kemarin ada seorang ibu, dia hari Minggu dia minta doa. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan aset saya ini, tanah ini saya sudah jual. Saya sudah berusaha segala macam cara tapi nggak laku-laku Pak Pendeta. Pak Pendeta, jadi sekali lagi tolong doakan. Akhirnya doakan sama-sama, saya kasih minyak urapi tanahnya. Hari Seninnya saudara dia telepon, Pak Pendeta puji Tuhan sudah laku Pak Pendeta. Saya langsung beli mobil baru ini Pak Pendeta. Oh darah Yesus. Saya mau bilang saudara, kuasa Tuhan kita luar biasa.
Saya nggak tahu goncangan apa yang sementara terjadi dalam hidupmu, dalam hal apa itu goncangan terjadi. Tapi yang saya mau kasih tahu, sehebat apapun goncangannya, kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Cukup sampai di situ. Soalnya Betos kalau diajak nyanyi nggak bisa berhenti. Karena B dari Betos itu bernyanyi, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu goncangan apa, tapi bilang sama kanan kirimu, kuasa Tuhan kita jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci tetap tenang di tengah goncangan? Yang kedua, percaya rencana dan cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya rencana. Sama-sama bilang sama saya, dan cara Tuhan. Amin. Ini punya korelasi dengan khotbah kita minggu lalu. 22 dan 23 sama-sama kita baca. 3, ya, pada. Dan ia berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang apa? Danau. Lalu apa? Dari ayat ini kita bisa melihat siapa yang menginisiasi langkah ini, siapa yang mengajak mereka untuk ke tengah danau? Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang merencanakan untuk mereka ada dalam kondisi itu. Kenapa? Karena kita tahu bersama Dia Tuhan yang Maha Tahu, semuanya dalam otoritasnya. Dan artinya apa? Tuhan sudah tahu akan terjadi badai. Bahkan yang menarik, Tuhan tidur sebelum badai itu terjadi. Artinya apa? Tuhan yang memang sengaja membawa mereka pada kondisi itu. Tapi kabar baiknya begini, saudara. Kalau Tuhan yang izinkan, kalau memang Tuhan yang bawa, ujung-ujungnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam hal ini kita tahu Tuhan izinkan itu untuk meningkatkan iman mereka, untuk membangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang harusnya menjadi dasar setiap kita untuk tetap tenang. Kalau Tuhan izinkan kita dalam kondisi kita hari ini, sekalipun goncangan yang mengerikan, saya mau bilang, saudara, tidak untuk membinasakan kita, tetapi semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan apa? Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk goncangan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Goncangan dalam pekerjaanmu, goncangan dalam bisnismu, goncangan dalam karirmu, goncangan dalam kesehatanmu, goncangan dalam rumah tanggamu. Saya mau bilang, saudara, Tuhan lagi mau pakai itu untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Saya zaman dulu, saudara, kalau masih di kampung dulu di Manado, saudara, kalau mau masak beras itu nggak seperti sekarang, beras udah pada bersih-bersih. Jadi beras zaman dulu itu, saudara, berasnya ada kotor-kotornya. Dan kalau di Manado bilangnya tapis beras. Di sini apa? Tampi. Yang penyanyi yang Tompi. Yang buat di kepala, penutup kepala. Topi. Ya, sampai besok pagi kita begitu terus saja. Iya, jauh tampi. Kalau di Manado bilangnya tapis beras, saudara. Nah, kalau ya saya gini-gini tapis beras juga. Iya kan diajarkan mandiri sejak kecil, saudara. Nah ini pokoknya kalau saya ingat banget, kalau mau tapis taruh berasnya pokoknya. Biar meyakinkan, biar betul toh. Saudara kayak nggak percaya gitu, bener. Iya. Videonya ada nggak sih? Ada videonya? Ada. Nggak ada ya? Oh ya sudah, nggak ada. Padahal saya udah siapin videonya, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Jadi bicara tentang yang namanya beras itu, ketika ditapis atau ditampi atau apapun yang kita sebutkan, saudara. Saya mau bilang, saudara, dia ngalamin goncangan, tetapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan untuk si beras, untuk membuat dia semakin bersih. Betul ya? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita juga sama. Kalau Tuhan izinkan goncangan, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sedikit kesaksian, saudara, sebelum kita pindah ke poin terakhir. Saya pernah dalam kondisi di mana dalam perjalanan kehidupan saya ada satu hal dalam konteks pelayanan. Dan hal ini, saudara, sebenarnya hal yang sekali lagi buat orang lain, saudara, buat banyak orang ini hal yang baik. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pelayanan, saudara.
Tetapi dalam konteks saya, kalau saya yang lakukan, dari perspektif beberapa orang, ini bisa dipandang salah, bisa dipandang sebagai ketidaktaatan. Oke? Nah, saat itu saudara, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih damai sejahtera. Kalau tidak, Tuhan kasih halangan. Saya cerita kepada orang-orang terdekat saya, mereka bilang, Kak, jangan. Karena kalau Kak lakukan ini bisa berbahaya. Tim saya bilang, Kak jangan. Ini bisa berbahaya buat Kak. Tetapi saya bilang sama mereka, Kak udah doa. Setiap kali saya berdoa, Tuhan kasih damai sejahtera untuk melangkah. Saya bilang, Tuhan kenapa ini Tuhan? Ini sepertinya bisa berbahaya, tapi kenapa Tuhan kasih saya damai sejahtera? Dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, Gembala Sidang selalu ajar, tunduk pada perintah Tuhan. Akhirnya singkat cerita saya ambil tindakan itu. Dan benar, saya ngalamin kondisi yang tidak mudah. Saya harus terima konsekuensi dari tindakan saya. Secara manusia bisa dikatakan ngalamin kejatuhan, saudara. Saya jatuh di situ, saudara. Tetapi yang menarik, ketika saya jatuh, mata saya terbuka. Orang-orang yang saya pikir teman, orang-orang yang saya pikir sahabat, ternyata adalah orang-orang yang selama ini sementara menanti kejatuhan saya. Dan itu terlihat ketika saya sudah di bawah. Ketika di atas, nggak kelihatan. Dan saya mau bilang, begitu kan manusia ya. Apalagi orang Indonesia. Kalau di depan, bestie, brother, amang, Eda, sister. Coba kalau kita di bawah, aslinya kelihatan, saudara. Aslinya sabar. Soalnya yang di depan sini mereka saya tahu bukan korban, mereka pelaku-pelakunya. Nah, jadi nggak orang baik ini, orang baik. Orang baik kalau di gereja. Nah, balik lagi. Jadi dalam malah saya yang kepahitan sama mereka ya. Oke, balik lagi saudara. Jadi pada saat itu saudara, justru ketika saya ngalamin kejatuhan itu, akhirnya aslinya orang-orang ini kelihatan saudara. Jadinya saya tahu mana yang tulus, mana yang bulus. Nggak cuman sampai di situ. Orang-orang ini ternyata tanpa saya ketahui lakukan hal yang nggak berkenan, sehingga mereka harus terima konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, saya karena saya sudah dikucilkan, sudah dipisahkan, akhirnya apa? Saya terbebas dari konsekuensi yang mereka lakukan, karena saya memang nggak lakukan dan saya nggak tahu. Tetapi kalau saya tetap bersama-sama dengan mereka, bisa-bisa saya diduga ada kong kali kong dengan mereka. Jadi Tuhan izinkan saya ngalamin dalam tanda kutip goncangan jatuhnya luar biasa. Tetapi yang pertama untuk membuka mata saya. Yang kedua untuk menjauhkan saya dari mara bahaya. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu goncangan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kalau Tuhan yang bawa, percayalah, tenanglah. Semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tenang. Kalau Tuhan izinkan, semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pindah sambil 5 musisi sono maju depan ke poin yang ketiga, Charles Spurgeon bilang begini, iman tidak menghilangkan badai, tetapi iman menenangkan jiwa di dalam badai. Karena kita tahu siapa yang pegang kendali. Kalau yang pegang kendali itu punya rancangan damai sejahtera, maka semuanya pasti untuk kebaikan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, apa kunci tetap tenang di tengah goncangan? Yang ketiga, boleh munculkan poin yang ketiga, adalah percaya penyertaan
Ayat terakhir kita buka. Ayat 24 dikatakan apa? Maka datanglah membangunkan dia, katanya guru-guru kita. Ia pun bangun, lalu apa? Dan angin dan air itu pun apa? Reda, dan danau itu menjadi, goncangannya mungkin boleh menakutkan, goncangannya mungkin boleh mengerikan, tapi selama ada Tuhan Yesus, semuanya akan baik-baik saja. Iya kan? Badai mungkin boleh mengerikan, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, oleh karena kuasanya, kita bisa tetap tenang, karena kita tahu semuanya pasti baik-baik saja. Makanya pemazmur berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, garammu dan tongkatmu itulah yang apa? Sama-sama bilang sama saya, aku tidak takut. Sama-sama bilang sama saya, aku tenang. Abraham ke negeri yang gak tahu, belum jelas, dia tenang karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Musa bersama dengan bangsa Israel, Musa tetap tenang di padang gurun sekalipun 40 tahun, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan Musa sadar betul tentang penyertaan Tuhan itu. Makanya dia bilang kau tak besar takut, ku tak mau melangkah. Yusuf di dalam penjara, dia pernah dijual jadi budak, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Daniel di gua singa. Singa loh ini, bukan kucing, singa. Singa, wow. Sekali mangap, satu badan masuk gitu saudara. Tapi Daniel tetap tenang karena dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Alkitab mencatat Tuhan menutup mulut para singa itu. Semuanya aman. Sadrak, Mesak, Abednego even mau dimasukkan ke dalam perapian yang panas, mereka tetap tenang karena tahu ada Tuhan yang menyertai. Jujur saya dulu orangnya penakut saudara. Ya dulu saya apa-apa takut. Ada orang yang mau fitnah, saya takut. Ada orang ngomongin di belakang, saya takut. Ada orang iri, saya takut. Ada orang ingin menjatuhkan, saya takut. Serba ketakutan. Tapi melalui proses di mana saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa, saya sadar ngapain saya takut. Selama Tuhan ada bersama dengan saya, semuanya akan baik-baik saja. Gereja ini 38 tahun. Goncangan, wow, jangan ditanya bos. Masalah, tantangan, serangan luar dalam, jangan ditanya bos. Tapi gembala sidang tetap tenang, kenapa? Karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai gereja ini. Nah kita, kadang-kadang saya suka malu ya. Anak kecil aja, mereka tahu konsep ini saudara. Maksudnya apa? Kalau dia jalan sama orang tuanya, kadang-kadang gak tahu mau kemana, tapi dia tetap tenang karena dia tahu dia bersama dengan orang tuanya. Anak saya 3 tahun, kalau jalan sama saya, sekalipun dia nggak tahu mau kemana, dia tenang aja, ketawa aja, karena dia tahu dia lagi bersama papinya. Saya bawa dia ke taman safari. Awalnya dia kaget, dia shock, karena biasa kan gambar, cuma lihat di gambar atau di video binatang-binatang itu.
lihat live secara langsung. Apalagi kalau binatang-binatang di sana kan baru masuk itu agresif kan, suka nempel di jendela kaca. Jadi kadang waktu pas masuk langsung ya. Ya saya memang sengaja. Karena ada yang udah begini nih. Ya memang sih judul khotbah saya tenang. Tapi nggak gitu-gitu juga. Dia udah ada yang dari awal tegang terus. Pada khotbahnya tenang, tapi dia tegang. Kalau di zoom in akan kuhancurkan kehidupannya. Tapi anak saya awalnya dia kaget, tapi saya bilang sama dia, tenang, ada papi. Tenang, ada papi. Nggak apa-apa, ada papi. Akhirnya mulai buka kecil, keluarin wortelnya, makan. Lama-lama udah, tenang, ada papi. Udah, dia keluarin. Sekalipun mohon maaf ya, kan itu apa bilangnya, moncongnya binatang suka masuk ke dalam. Tiba-tiba bibir siapa ini? Iya kan, jerapah apa, rusa, kadang-kadang zebra, udah, wih Tuhan Yesus, udah deket banget. Tapi dia udah nggak takut, ya, bagi, dia kasih. Karena dia tahu ada papinya bersama dengan dia. Bahkan ketika masuk di area singa, dia bilang, buka papi, Nggak gitu juga, Besti. Dianya tenang, sayanya nggak tenang, saudara. Enak. BPJS kita belum aktif, nak. Oh Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia tenang? Karena dia tahu papinya pasti jagain dia. Betul ya? Nah, kalau kita sama Tuhan, kenapa kita masih nggak tenang? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih cemas? Padahal kita tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Penyertaannya sempurna. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan apa? Sekali lagi saya nggak tahu goncangan apa yang terjadi dalam ekonomi kah, keuangan kah, kesehatan kah, rumah tangga kah, bisnis kah. Tapi yang firman Tuhan mengingatkan, selama ada Yesus di sana, semuanya pasti baik-baik saja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, selama ada Yesus, semuanya baik-baik saja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ingatkan setiap kita, goncangan bisa terjadi kapan saja. Tapi Tuhan mau kita tetap tenang, karena dalam ketenangan ada kekuatan. Dan kunci ketenangan yang firman Tuhan ajarkan, ingat dan percaya kuasa Tuhan. Tuhan jauh lebih berkuasa daripada goncangan yang terjadi. Yang kedua, percaya rencana dan cara Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa, Tuhan yang izinkan, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, percaya penyertaan Tuhan. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Sekalipun situasinya tidak mudah bagi setiap kita,
tetapi tangan Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Mari berdoa buat hatimu. Apapun goncangan yang terjadi, katakan tenanglah. Tenanglah, tenanglah hatiku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah hatiku. Tenanglah jiwaku.